Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar. Hari ini saya akan mengerjakan soal technical challenge. Izin saya screen terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian backlink. Kemudian bagaimana cara melakukan pengecekan backlink pada suatu website. Lalu jelaskan dari hasil tools yang digunakan. Oke, yang pertama, jelaskan pengertian backlink. Backlink sendiri adalah eh, merupakan SEO, salah satu SEO off page, di mana kita merekomendasikan website kita dari website luar. Contohnya kayak sosial media, misalnya kita punya satu brand, kemudian kita merekomendasikan brand tersebut ke sosial media kita. Kita masukkan link website kita ke dalam sosial media, yang nantinya manfaatnya banyak, yaitu bisa meningkatkan domain rating, kemudian uh, bisa membantu crawling juga untuk Google untuk meningkatkan domain rating, nanti akan berpengaruh kepada SERP, lalu bisa uh, meningkatkan traffic awareness, dan nantinya akan banyak uh, orang akan mengunjungi website kita. Kemudian ada di backlink sendiri ada do follow dan no follow. Untuk link yang do follow sendiri yaitu link backlink yang berpengaruh langsung kepada domain rating kita. Contohnya seperti Blogger. Kenapa Blogger? Karena dia merupakan niche, blog niche yang hanya membahas apa namanya website kita. Kalau untuk novel sendiri yaitu backlink yang fungsinya untuk menambah awareness, menambah traffic ke website kita, tapi tidak berpengaruh langsung ke dalam domain rating. Lalu bagaimana cara melakukan pengecekan backlink pada suatu website? Jelaskan dari hasil tools yang digunakan. Untuk pengecekan bisa ada 3 website yang saya gunakan, contohnya seperti Asia Audit, seperti contoh kita pakai brand Bango, nanti kita copy saja. Nah, di dalam website ini sendiri nanti akan dijelaskan SEO, on page-nya, off page-nya, lalu technical SEO-nya. Khusus untuk off page-nya atau backlink-nya sendiri. Oh, ini. Nah, untuk domain rank-nya tuh lumayan bagus di 65, tapi di page rank-nya rendah, cukup rendah di 22. Bisa jadi karena backlink yang ditujukan ke dalam website Bango sendiri itu tidak bagus domain ratingnya. Bisa jadi dia apa namanya dari situs-situs judul atau domain ratingnya rendah. Domain ratingnya bisa dilihat dari sini. Tuh page-nya, lalu anchor text-nya. Anchor text itu apa namanya? Misal di suatu artikel kita ingin masukkan backlink di artikel kita, kita harus menentukan anchor text-nya. Contohnya seperti misalnya dalam suatu artikel menjelaskan tentang Bango. Bangun itu sebagai kecap dan lain-lain. Nanti kita yang konteksnya bangun nanti tujuannya untuk agar user itu mengklik anchor text kita agar masuk ke dalam website Bangun. Kemudian bisa menggunakan Ahref yang gratis, Ahref backlink tracker. Tinggal masukkan domainnya saja, lalu akan keluar.
sorry. Nah, dia akan ke domain ratingnya. Domain rating di sini dapat 38 rendah karena bisa jadi eh, domain rating website yang ditujukan untuk backlink ke website Bango sendiri itu rendah-rendah seperti ini contohnya. Domain ratingnya hanya 18, 17 atau yang tidak berkaitan langsung dengan Bangonya. Oh, seperti ini dua. Karena salah satu cara untuk agar kualitas backlinknya bagus itu adalah relevan dengan eh, website yang kita tuju, artikel yang kita tuju, seperti itu. Bisa juga dengan SEMrush folder, SEMrush, langsung ke bagian SEO. Untuk backlink profilnya bisa di link building, backlink, jadi tinggal masukkan domainnya. SEMrush akan menganalisa backlinknya, kemudian authority score-nya, di sini dapat 49, kemudian anchor-nya, lalu ada tipenya, di sini kebanyakan teks daripada image, atributnya lebih banyak no follow daripada follow, di sini lihat juga trafficnya lebih besar juga 8,1 ribu. TLD-nya atau level domainnya kebanyakan dari .com, lalu untuk countries-nya kebanyakan dari USA. Bisa juga kita audit profilnya. Bisa seperti ini. Juga kita lihat backlink gap-nya di antara kompetitor. Bangun misal sama ABC South. Kita lihat kompetitornya. Di backlink-backlink yang mana saja yang dipakai dibangun tapi tidak dipakai di website ABC. MP saya weak, strong, yang dipakai banyak dibangun tapi tidak dipakai di ABC. Ini yang dipakai di ABC tapi tidak dipakai di Bango. Ini itu nomor satu. Kemudian nomor dua, ceritakan campaign yang kalian buat pada BC. Sampaikan perihal ide campaign, goalsnya, metrik apa saja yang diukur sehingga dikatakan berhasil. Baik, untuk ide campaign sendiri, kita yang pertama riset market dulu. Kira-kira dalam eh, brand itu tuh punya eh, identitas apa, kemudian dikenal sebagai apa, lalu kita tentukan buyer personanya, jika cocok untuk campaign kita yang jalankan. Lalu kita set objective goals-nya, yaitu ada tiga, ada awareness, ada consideration, sama konversi. Di awareness-nya kita akan memberitahu tentang produk-produk dari brandnya, seperti Bango, kayak kecap manisnya, kemudian consideration-nya kita eh, meng- mengajak untuk audiens itu agar memilih Bango, lalu untuk konversinya kita promo. Promosi di tanggal-tanggal tertentu, misal di payday atau di double day, atau di event-event tertentu. Untuk metriknya, metrik yang kita ukur, yang sehingga dikatakan berhasil tuh yang pertama kalau untuk awareness sendiri yang pasti impression sama reach. Jadi seberapa banyak apa namanya, berapa banyak konten kita tuh dilihat. Kemudian untuk reach-nya itu seberapa banyak akun yang menonton konten kita. Jadi dia frekuensinya juga.
mana impresi dibagi reach, dihasilkan frekuensi. Jadi dari frekuensi itu kita bisa lihat eh, konten mana yang masih bagus performanya dan konten mana yang sudah harus diganti. Kalau untuk consideration kita melihat engagement rate-nya, mana kita melihat like, comment, and share. Tapi khusus untuk Instagram karena algoritma Instagram sendiri lebih sekarang untuk tahun 2026 lebih banyak carousel, push carousel daripada yang lain, daripada Reels dan lain-lain. Jadi mungkin kita banyak konten-konten carousel. Di konten itu nanti kita lihat like, share, komennya. Nanti dari seluruh konten kita bagi dengan followersnya. Kalau untuk konversi, biasanya kita lihat dari berapa orang purchase, berapa orang, berapa banyak orang yang tertarik untuk membeli dari brand kita itu. Dan yang terakhir, buatkan satu KOL brief untuk brand yang kamu pilih. Brand dipilih tidak harus sama dengan BC. Oke, jadi untuk brand yang saya pilih nanti Kecap Bango. Dan untuk KOL-nya, saya memilih yang mikro karena menurut saya yang mikro itu lebih murah dari sisi cost, kemudian lebih lebih apa ya, lebih representatif terhadap audiensnya karena biasanya tidak terlalu jauh gitu antara KOL dengan audiens. Baik untuk KOL briefnya, saya ada template. Kalau untuk influencernya saya ambil dari influencernya yang berapa itu bukan untuk aja. Kenapa dikatakan mikro? Karena followersnya masih 36.000 followers di Instagram. Untuk niche sendiri nanti karena Bango, jadi mengenai tentang makanan tersebut, makanan, makanan. Buat target audiensnya nanti disesuaikan dengan eh, bayar persona kita sebelumnya. Jadi bayar persona kita sebelumnya ada dua. Yang pertama itu ibu rumah tangga, yang dimana pain pointnya dia pengen buat masakannya itu lebih enak, lebih nikmat itu untuk keluarganya. Lalu yang kedua itu pemilik UMKM, pemilik tempat makan kecil seperti nasi goreng atau dan selain sebagainya. Jadi kita sesuaikan dengan bayar persona yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk sosial media channel, jadi kita fokus di Instagram, TikTok. Kenapa dua dua sosial media channel ini? Yang pertama, Instagram sendiri lebih eh, lebih estetik ya. Kalau TikTok sendiri lebih merakyat untuk segi apa namanya? Campaign sendiri lebih lebih murah di Meta di Instagram. Tapi kalau untuk mengajar awareness dan konversi menurut saya lebih di TikTok. Gitu.
Kalau scope of campaign-nya jadi eh, dia akan em, review tentang tentang makanan eh, tradisional bisa jadi sayur atau makanan yang digunakan untuk bahan sebagai eh, sebagai inti. Timelinenya saya set 1 bulan. Contohnya dari tanggal sekarang 14 April 2026 sampai 14 Mei 2026. Aset kreatif asetnya itu jadi gambar harus gambar hmm, hmm, gambar harus bagus, harus HD dan harus terlihat potongan di zoom 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 yang ketika makan dengan lupa dituangkan dekat gambarnya. Kalau untuk hashtagnya ucap bangun makanan Nusantara punya rasa legendaris. Dan juga dimasukkan hashtagnya bawa makan. Jadi kita bisa nge-track konten Pak makan. Linknya nanti kita arahkan ke bio dari Instagram dan TikTok Bapak makan. Nah untuk eh, number and deadline of course-nya, jadi saya kepikiran untuk karena sebulannya dibagi jadi 4 minggu, 1 minggu nanti diisi oleh 2 konten. Jadi nanti totalnya bakal jadi 8 konten. Di isinya dicampur antara konten carousel, bentuk carousel untuk di Instagram. Lalu ada 3 video dan 1 underscore. The rest dari hapusnya jadi tiap dua eh, tiap 2 kali seminggu. Mulai executionnya jadi tidak boleh ada brand bercat atau lain. KPI-nya pasti kalau awareness, impresi, dan reach. Kemudian kalau engagement, contact, pasti dan purchase. Budget lokasinya saya taruh di
15 15 juta. Bisa slide-nya jadi apa namanya? Kita kita punya brand punya kembali anu, ada konten. Menurut inclusion-nya dari produk asetnya harus ada eh, bangun, kemudian CTA untuk mengangkat kemudian menjadi barang atau eh, makan bersama bangun. Ini kurang lebih seperti ini untuk KOL brief brand Bango. KOL yang mikro. Dan kita kembali ke sini. Saya rangkum aja. Jadi yang pertama jelaskan pengertian backlink, bagaimana cara melakukan pengecekan backlink pada suatu website, terus dari hasil tools yang digunakan. Jadi backlink tadi udah dijelaskan. Backlink sendiri yaitu link website lain yang merujuk ke website kita. Sorry. Yang website kita yang ditaruh di website orang lain atau artikel orang lain atau sosial media orang lain. Yang fungsinya banyak, bisa menjadi eh, mempercepat crawling, lalu menambah domain rating, kemudian menambah traffic, dan macam-macam. Lalu untuk backlinknya sendiri itu harus yang eh, berkualitas agar domain rating kita bagus, sehingga nanti SERP-nya, nanti di search engine di Google-nya sendiri, di page-nya Google sendiri itu nanti di paling atas. Salah satu SEO, search engine optimization untuk off page-nya. Lalu untuk artikelnya juga harus yang relevan sesuai panduan IAT. Kemudian eh, untuk pengecekan backlink bisa menggunakan SEO optimizer atau bisa Ahrefs atau bisa juga dengan SEMrush. Anchor text-nya juga tidak boleh menggunakan keyword. Harus menggunakan, bisa juga menggunakan brand, bisa menggunakan link, bisa lain-lain. Backlink, oke. Contoh yang di Ahrefs, anchor text-nya ini orek tempe nanti di sini terbitnya, kemudian seperti ini juga bisa. Nasi goreng. Oh, ini kita bangun. Untuk eh, backlink auditnya bisa menggunakan SEMrush juga.
di sini terbatas dengan 10 kredit saja. Lalu untuk nomor 2, campaign bank pada BC sampai ke ide campaign. Jadi idenya nanti eh, karena dibuat untuk 1 bulan, nanti campaignnya kita tujukan untuk payday di tanggal 25 atau 27 sampai tanggal 30, lalu untuk label date tanggal 5. Yang pertama kita tentukan dulu target audiensnya, kita riset dulu marketnya, tentukan target audiens, kira-kira konten pilar seperti apa yang kami pilih, yaitu untuk awareness kita besar edukasi dan mengedukasi orang tentang brand kita, tentang produk di brand kita, itu kita manis. Kemudian untuk konten pilar kedua yaitu engage, entertain, panelnya di consideration. Jadi kita eh, namanya, mengajak orang-orang untuk eh, bisa mendorong untuk membeli eh, produk-produk dari Bango. Lalu yang terakhir konversi, kita pakai konten pilarnya yaitu promosi, mana kita nanti akan promosi di tanggal PD dan double date. Goalsnya tadi awareness, kemudian consideration dan konversi. Jadi untuk pembagiannya bisa di eh, 30, 20, 50. Atau bisa 50, 30, 20. 50-nya untuk awareness, 30 untuk consideration, dan 20-nya untuk konversi. Metric apa saja yang diukur? Kalau awareness sendiri, itu impresi dan reach-nya untuk organik, dan juga frekuensinya untuk kontennya, jenuh atau tidak jenuh. Lalu untuk consideration tuh kita ngelihat dari engagement rate-nya, dari jumlah like, comment, share, di mana sekarang Instagram lebih mengutamakan share untuk engagement-nya. Nanti seluruh konten akan kita bagi total engagement-nya dengan follower, nanti dapat engagement rate-nya. Kemudian untuk konversi, kita bisa lihat dari purchase, orang-orang yang sudah pengen beli produk Bango, seperti itu. Yang terakhir buat satu KOL, jadi KOL tadi yang saya pilih yaitu dari bawah makan, KOL mikro. Kenapa saya lebih memilih mikro? Yang pertama, dari budgetnya lebih murah daripada makro, mega, dan lain-lain. Kemudian untuk dari perihal dari kontennya sendiri juga lebih relevan, lebih dekat dengan audiensnya. Itu untuk briefnya sendiri seperti ini. Influencernya tadi bawa-bawa makan. Sebenarnya kita bangun, lista makanan. Ada audiensnya tadi lebar bayar personal tadi ada dua. Ada pemilik warung sama ibu rumah tangga. Kemudian sosial media channelnya di Instagram, TikTok. Dua campaignnya tentang review makanan. Lalu campaign timeline-nya sendiri 1 bulan dari 14 April sampai 14 Mei. Tiap asetnya kita gambar harus HD, harus ada kita bangun. Tulisannya harus ada bangunnya pasti. Dan ada CTA-nya untuk membeli atau makan bersama bango. Hashtagnya cap bango, warna Nusantara, Nusantara bawa makan. Linknya nanti akan taruh di eh, bio. Kontennya 98, carousel 4, video 3, tinggal post 1 tiap 2 kali seminggu. Biasanya tidak boleh ada brand kecap atau saus lain. KPI-nya sesuai dengan funnel awareness, consideration kan konversi. Alokasinya 15 juta. Strike-nya di kita punya kendali penuh terhadap konten. Itu saja.
Dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.